Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Khairunisa 12 IPA 6 akan menjelaskan materi SKI bab 2 bagian C, yaitu peran wali sanga terhadap peradaban Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali sanga menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitektur yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Dalam bidang seni dan budaya, para wali ulama dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata sebagai sarana dakwah para wali dan mubalik wayang. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama diolah dan diterjemah kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran agama Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dan unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan kasidah. Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. Di antaranya adalah ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintah. Misalnya presiden kita jika ingin berbicara baik di dalam forum resmi atau tidak, selalu mengucapkan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang lestari. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan, juga bacaan alhamdulillah dalam setiap nikmat. Demikian pula dalam bidang politik. Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep Khalifatullah fil ardi dan Zilullah fi ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintah Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.